yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Makasih Tuhan Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu,
Bapa dan Rajaku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Yesus, kami mau meninggikanmu, memuliakanmu Tuhan, dengan segenap hati kami. Kaulah segalanya, hanya Kau Yesus Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami dikasih kepercayaan untuk boleh menikmati Engkau hari ini. Kami bersyukur untuk semua ini Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepadamu dengan ucapan syukur kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang menyertai kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berbicaralah bagi kami hari ini Tuhan. Biar setiap kami diberkati dengan perkataan-Mu. Kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami diubahkan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan kita berjumpa kembali pagi hari ini. Dan hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Efesus pasal yang keempat, secara khusus dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Nah, kita berbicara tentang tubuh Kristus. Setiap kita orang percaya yang sudah diselamatkan oleh anugerah Allah melalui salib Kristus. Ya, kita diselamatkan dengan darah yang sama, melalui salib yang sama, dan kita memiliki satu juru selamat yang sama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita seharusnya kita memahami bahwa tidak ada yang lebih besar di antara kita, karena setiap kita ini hanyalah penerima dari anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Tidak ada yang dapat berkata saya lebih hebat dari yang lain, saya lebih kuat dari yang lain, karena setiap kita bisa bertahan sampai hari ini. Kalau kita mau jujur mengakui, semuanya karena kebaikan Tuhan. Mungkin kita dipercayakan lebih dalam pelayanan, mungkin kita dipercayakan lebih dalam posisi ya atau jabatan kita secara sosial, di pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi tidak berarti kita menerima lebih dari yang lain. Karena di dalam Alkitab kalau kita merenungkan bersama-sama secara khusus dari pembacaan kita hari ini ya, dari Efesus pasal yang keempat, kita semua akan melihat bahwa memang setiap orang itu diberikan Tuhan anugerah, kasih karunia sesuai dengan keperluannya. Nah, saya akan bacakan bagi setiap kita Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 12, demikian firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi Tuhan itu mempersiapkan para pengajar, para nabi, gembala, dan pemberita Injil. Tujuannya bukan supaya semua predikat ini, orang-orang yang dipercayakan ini berlomba-lomba menjadi siapa yang lebih besar gitu ya. Tapi untuk membangun tubuh Kristus. Di ayat yang ke-12 bilang, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, siapa tubuh Kristus? Tubuh Kristus itu adalah kita. Kita semua yang percaya kepada Allah, yang diselamatkan oleh anugerah Allah, kita ini tubuh Kristus yang terus dibangun melalui pelayanan para nabi, pelayanan para gembala, pelayanan para pengajar, dan tujuannya supaya setiap kita di dalam tubuh ini bisa sama-sama mengalami pertumbuhan. Kita bertumbuh dengan saling melayani, karena kita tahu setiap kita dipanggil dengan panggilan yang berbeda. Ada yang diberikan kemampuan untuk mengajar,
ada yang diberikan kemampuan untuk menjadi gembala, ada yang diberikan kemampuan untuk memberitakan Injil. Dan kita semua harusnya menyadari hal itu. Dan tidak membuat kita merasa ketika kita menginjil lebih banyak daripada seorang gembala, kita tidak merasa bahwa, wah, saya lebih alkitabiah, saya lebih rohani dari gembala saya karena gembala saya tidak menginjil dan saya menginjil. Gitu ya. Kalau kita berpikir seperti itu dan satu waktu kita dipercayakan untuk menjadi seorang gembala, mungkin hal yang terbalik akan terjadi. Orang akan berbicara tentang kita sama seperti ketika kita berbicara ketika kita berpikir kita lebih rohani atau lebih alkitabiah dari orang lain. Padahal yang terjadi sebenarnya kita tidak mengerti tentang panggilan dan bagaimana Allah memberikan kepada setiap kita tugas yang berbeda, saudara. Dalam pelayanan Rasul Paulus, dia pernah menulis satu kalimat yang cukup baik ya. Ada yang menyiram, ada yang menanam, ada yang menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi setiap kita diperlengkapi oleh Tuhan dengan karunia supaya kita bisa saling melayani, saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Kita bisa saling membangun sebagai tubuh Kristus. Saya suka sekali ketika melihat ada kebersamaan. Mungkin kita tidak sama secara sinode gereja, tapi ketika kita bisa rukun bersama-sama dan kita saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya, itu adalah cerminan dari tubuh Kristus. Saya hari Minggu kemarin di gereja memberikan satu ilustrasi tentang tubuh kita. Saudara bayangkan tubuh kita ini kalau ada satu bagian aja yang sakit gitu ya. Yang mengalami atau merasakan akibatnya kan nggak cuma bagian itu. Tapi satu badan ini ngalamin gitu ya. Kita sakit tenggorokan ya saudara. Yang sakit hanya tenggorokan. Tapi yang ngalamin satu badan. Kita nggak bisa makan, kita apa-apa nggak enak, perasaan kita, mood kita nggak bagus gitu ya. Jari kelingking kaki kita keseleo gitu ya. Itu kecil banget kan jari kelingking kaki gitu ya. Tapi kalau dia keseleo, satu badan ini merasakan akibatnya, nggak bisa jalan dengan enak, kita mau ngapa-ngapain ada rasa sakit gitu ya, nggak enak banget. Begitu juga dengan kita ketika kita melihat sesama tubuh Kristus, kalau ada yang kita lihat, oh kayaknya ini perlu diberi perhatian lebih nih. Kita bisa menolong sesama kita orang percaya, ya kita bisa membantu mereka. Paling tidak kita mendoakan mereka, memberikan semangat kepada mereka. Karena kalau kita sadar kita adalah tubuh Kristus, maka kita harus memperhatikan satu sama lain. Ya, tentu dengan batas-batas yang ada. Ya, tentu dengan peraturan dan semua norma yang ada di dalam masyarakat. Tapi tidak kita merasa bahwa kita lebih baik dari yang lain, kita lebih hebat dari yang lain. Karena setiap kita punya panggilan yang berbeda-beda. Dan untuk melaksanakan panggilan itu, untuk membangun tubuh Kristus, Allah memberikan kepada kita kasih karunia sesuai dengan keperluan-keperluan kita untuk melakukan tugas yang Tuhan sudah berikan sebelumnya bagi kita. Nah, saya berdoa biarlah perenungan kita hari ini dapat menolong kita supaya kita memahami panggilan kita di dalam Tuhan. Mari kenali panggilan kita. Karena saya percaya setiap kita akan diberikan Tuhan panggilan kita kuat di bidang tertentu, ada hal-hal yang Tuhan kasih kita kuat banget di situ. Dan ya kita harus mengakui ada orang lain yang lebih kuat di bagian yang lain dari kita. Dan itu harusnya membuat kita melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Dia tidak membuat kita menjadi sama semua, tapi Tuhan mau kita berbeda-beda supaya kita bisa saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya. Puji Tuhan. Biarlah hari ini kita bisa melihat, merenungkan bersama-sama, dan kita diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hari yang baru dan minggu yang baru ini Tuhan. Berkati setiap kami dalam sepanjang minggu ini. Kemanapun kami pergi, apapun yang kami perbuat, biarlah Allah terus menyatakan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, kami tidak pernah sendirian menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Karena Engkau setia dan Engkau tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini, berkati umat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.